Balik lagi guys di Jamret Film, tukang jamret yang insaf jadi tukang review film. Gimana guys, kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tak lupa Kang Jamret mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe. Dan buat si doyan ngopi, Juan Elliot pula, yang udah komen thank you supportnya bro. Menemani waktu santai kalian, kali ini Kang Jamret akan ngeceritain film yang berjudul Salt. Film bergenre action thriller ini dirilis pada tahun 2010. Film ini adalah hasil karya dari sutradara Philip Noyce yang dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan seperti Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chief Wettel Ejiofor, Daniel Olbrychski, dan sederet bintang kenamaan lainnya. Film yang mengisahkan Evelyn Salt, agen CIA yang dituduh sebagai double agent karena dicurigai menjadi mata-mata Rusia. Ia pun membantah akan semua hal tersebut. Tapi pihak berwenang tak mempercayainya begitu saja. Ia pun harus berjuang untuk meloloskan diri dan menyelamatkan suami tercintanya. Akankah Salt mampu bertahan? Tanpa lama-lama, yuk kita tancap layarnya. Film bermula dari sebuah penjara Korea Utara, yang mana Evelyn Salt sedang ditangkap karena dituduh sebagai mata-mata Amerika yang akan menyabotase program nuklir Korea Utara. Salt yang merupakan agen CIA terlatih tetap menutup mulutnya walau penyiksaannya yang diterimanya sangat sadis. Keberuntungan berpihak pada Salt. Salt mendapat pertukaran tahanan. Ted Winter yang merupakan rekan Salt di CIA datang menjemput Salt. Ted menceritakan kalau Mike Krause yang mengetahui kalau Salt disandera pihak militer Korea Utara melakukan segala upaya di pemerintahan agar Salt bisa dibebaskan. Salt yang awalnya mendekati Mike hanya untuk kepentingan penyamarannya, namun karena ketulusan Mike membuat Salt luluh dan mencintai Mike setulus hatinya, dan mereka pun menikah. Berlanjut ke 2 tahun ke depan, bertepatan dengan ulang tahun pernikahan Salt dan Mike yang kedua, di kantor CIA, Salt kedatangan seorang agen rahasia Rusia yang bernama Orlov. Salt yang mendapat tugas untuk menginterogasi mencoba mengorek maksud dan tujuan dari pembelotan agen tersebut. Orlov pun mendongeng. Di tahun 1975, telah terjadi pertemuan seorang pegulat lelaki yang bernama Sasha Fedorovich Chenkov yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis pecatur terbaik bernama Anja Nurekyova, yang mana 1 bulan berpacaran mereka melangsungkan pernikahan. Dan setahun kemudian dikaruniai seorang anak perempuan. Tak lama, karena demam tinggi, bayi tersebut meninggal di rumah sakit yang sama saat mereka melahirkan. Namun, kematian anak tersebut dipalsukan. Ternyata, seorang kepala mata-mata menculik dan memalsukan kematian bayi tersebut. Bayi yang diberi nama Chenkov pun dibesarkan dan menjadi agen mata-mata terbaik di angkatannya. Kepala mata-mata yang tak lain adalah Orlov, memiliki obsesi membuat pasukan mata-mata terbaik karena seorang agennya berhasil membunuh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang mana mereka memalsukan identitas dari seorang warga Amerika untuk bisa mengirim agen mata-mata mereka. Nah, penggalan kalimat selanjutnya nih cuy, adalah clue. Disimak ya guys, biar gak gagal paham sama ceritanya. Orlov lalu memberitahu kalau salah satu agen yang bernama Chenkov telah berbaur ke masyarakat Amerika dan akan melakukan pembunuhan dengan menargetkan Presiden Rusia yang akan menghadiri pemakaman Wakil Presiden Amerika Serikat di kota New York City. Salt yang mulai gerah dengan cerita tersebut meninggalkan Orlov. Saat hendak membuka pintu, Salt dibuat termenung dengan perkataan Orlov. Orlov mengatakan kalau Chenkov tersebut adalah Salt. Agen lain yang berada di ruang kontrol pun terkaget. Salt yang keluar dari ruangan interogasi langsung dicegat oleh agen Ted dan Peabody. Namun, entah kenapa, Salt malah khawatir dengan keselamatan suaminya. Mencoba menelpon, namun teleponnya hanya masuk ke kotak pesan. Ted dan Peabody meminta Salt untuk menunggu di ruang interogasi. Namun, Salt tetap meminta agar mereka mengecek keberadaan suaminya. Orlov yang telah dibawa menuju tahanan mencoba melumpuhkan pengawal yang membawanya di dalam lift.
dua agen tersebut terkapar. Mendengar alarm berbunyi, agen Ted dan Peabody memerintahkan untuk mengunci gedung dan mencoba melacak keberadaan dari Orlov. Namun, Orlov terlanjur melarikan diri. Salt yang juga mendengar alarm juga keluar dari ruang interogasi. Saat hendak melewati penjaga yang berada di lobi, Salt yang menyadari kalau keberadaannya telah diketahui oleh Peabody langsung mengelak dan menuju tangga darurat. Peabody yang mengetahui keberadaan Salt memerintahkan untuk menutup semua akses pintu keluar. Salt yang terjebak di sebuah ruangan mencoba membuat sebuah alat peledak dari bumbu-bumbu cairan laundry. Peabody yang melihat Salt telah terperangkap memerintahkan para agen taktis bersenjata lengkap untuk menangkap Salt. Saat mereka hendak masuk, racikan bumbu ayam gulai yang telah diracik pun ditembakkan. Para polisi yang tidak mengetahui akan hal tersebut terkapar terkena ledakan. Salt pun berhasil melarikan diri. Salt yang khawatir akan keselamatan suaminya langsung menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Salt mendapati rumah dalam kondisi janggal. Anjingnya pun menunjukkan kursi yang terjatuh dan roti yang hanya termakan beberapa gigit, menandakan kalau suaminya pergi tergesa-gesa. Menyadari ada yang tidak beres, Salt pun mengambil senjata dan tas perlengkapannya. Tak lama, para agen FBI yang juga telah sampai di rumah Salt langsung mendobrak masuk. Mereka pun melemparkan granat kejut. Salt yang telah bersiap akan kedatangan para agen CIA pun berusaha melarikan diri melewati jendela. Peabody yang mencoba melihat keluar jendela tak melihat jejak dari Salt. Beruntung, Salt berhasil bersembunyi di balik AC tetangganya. Salt yang berhasil keluar dari apartemennya berjalan santai, namun Ted yang melihatnya segera mengejar. Salt yang merasa dia telah ketahuan pun langsung melarikan diri. Salt pun akhirnya terpojok di sebuah jembatan. Di sini, Salt tetap kekeh mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan seseorang telah menjebaknya. Peabody pun bertanya apa alasannya kabur dan tak kooperatif. Salt kembali menjawab, dia harus mencari suaminya. Entah ya, entah tidak ya kan. Polisi yang hanya menodongkan senjata dan teriak-teriak jangan bergerak malah dimanfaatkan oleh Salt untuk mengulur waktu. Hingga sebuah truk kontainer pun lewat, dan Salt pun melompat dari jembatan dan mendarat di atap kontainer. Ted dan Peabody berusaha mengejar. Mereka cukup kewalahan karena Salt berpindah dari atap kontainer ke atap mobil tangki. Lalu kembali berpindah ke atap mobil box. Sopir mobil box yang menyadari keberadaan Salt langsung mengerem mendadak, membuat Salt terpental dan jatuh. Salt yang berusaha kabur merampas sebuah sepeda motor yang lewat. Keadaan lalu lintas yang padat dan macet membuatnya berhasil lolos dari kejaran teman-teman CIA-nya. Salt yang telah lolos pun melakukan perjalanan dengan bis umum dan menuju kota New York City. Salt yang memakai identitas lain menginap di sebuah hotel di dekat gereja yang akan melangsungkan pemakaman wakil presiden. Salt pun mencetak blueprint dari saluran bawah tanah gereja, mencoba mencari jalan masuk ke tempat tersebut. Pada pagi harinya, polisi dan agen CIA telah menerapkan pengamanan super ketat di setiap sudut tempat tersebut. Para pelayar pun telah berdatangan, termasuk Presiden Rusia yang telah memasuki gereja. Stasiun bawah tanah yang berada di dekat acara pun ditutup.
Salt yang menumpangi kereta tersebut mencoba membuat pengalihan terhadap polisi yang sedang berjaga. Salt pun melompat saat kereta sedang melaju kencang, tanpa gores sedikit pun, dan langsung masuk ke terowongan yang ada di peta. Salt yang telah berhasil masuk ke dalam gereja berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang sedang mengawasi lantai tersebut. Pribadi yang mendapat info kalau beberapa anak buahnya tidak merespon panggilan radio langsung memeriksa ke mereka. Di gereja, para tamu undangan telah hadir, termasuk Presiden Rusia. Tak lama, tibalah giliran Presiden Rusia untuk memberikan pidato. Salt yang telah berada tepat di posisi bawah tempat Presiden Rusia berpidato, menembak beberapa instalasi listrik dan membuat piano-piano besar menjadi error. Presiden yang celangapan dan bingung tiba-tiba terperosok. Lantai tempatnya berdiri ternyata telah diledakkan oleh Salt. Presiden yang terperosok perlahan bangun. Namun, tiba-tiba Salt menarik pelatuk dari pistolnya. Pribadi yang mendengar tembakan Salt langsung berlari ke lokasi. Sesampainya di sana, Presiden Rusia telah terkapar. Salt yang awalnya menodongkan senjata tanpa diduga menyerah tanpa perlawanan. Pribadi pun menjadi bingung kenapa Salt tidak menembaknya dan berusaha kabur. Saat dibawa keluar, Ted terlihat kecewa dan berusaha menggapai Salt. Salt hanya dingin dan tak menghiraukan ucapan dari Ted. Salt yang telah ditangkap dibawa oleh beberapa mobil polisi. Salt yang awalnya menyerah tanpa perlawanan ternyata itu adalah siasatnya agar bisa keluar dari TKP dengan aman. Saat ada kesempatan, Salt pun menghajar para polisi yang ada di mobil tersebut. Salt yang berhasil meraih pistol listrik menembak polisi yang membawa mobil. Polisi yang tersengat listrik secara refleks menginjak gas. Salt pun memanfaatkan keadaan. Salt langsung menabrak mobil polisi di depannya dan juga mobil polisi yang mengawal di belakang. Para polisi pun tak berdaya. Salt pun kembali mematik pistol tersebut dan membuat mobil yang ditumpanginya melompat dan mendarat di parkiran taksi. Salt yang berhasil keluar dan membuka borgolnya berjalan mencoba berbaur. Salt yang berhasil lolos terlihat menaiki kapal feri yang berlayar meninggalkan kota New York. Di sebuah tempat besi tua, tampak Orlov sedang menonton berita yang memberitakan kejadian pembunuhan terhadap Presiden Rusia. Saat Orlov menoleh ke belakang, dari kejauhan tampak Salt tersenyum, berjalan mendekat ke arahnya. Tanpa diduga mereka berpelukan. Ternyata semua yang diceritakan Orlov di ruang interogasi adalah benar. Salt memang adalah Chenkov, anak dari pasangan pemain catur dan pegulat. Dan semua info dari Orlov tentang pembunuhan Presiden Rusia adalah sebuah instruksi terhadap Salt. Orlov yang senang anak didiknya melakukan hal yang sangat sempurna menyambutnya dengan hangat. Salt pun dibawa Orlov ke sebuah kapal, tempat persembunyian mereka. Di sana, Salt pun menanyakan keberadaan suaminya. Orlov pun membawa Salt menemui Mike. Saat baru menatap Mike, anak buah Orlov langsung menembak mati Mike. Mereka menodongkan senjata, lalu memperhatikan ekspresi dari Salt. Salt yang hanya berekspresi datar membuat Orlov percaya kalau Salt adalah Chenkov yang dia besarkan. Setelah mendapat kepercayaan dari Orlov dan para saudara-saudara seakademinya dulu, Salt bertanya tentang misi selanjutnya. Orlov yang telah sangat percaya dengan Salt membawanya minum amer dan memberitahukan misi selanjutnya. Salt diperintahkan untuk bertemu seseorang agen NATO di sebuah pesawat yang berada di landasan pacu, yang tak lain adalah double agent agen Rusia lainnya yang menyamar. Salt yang telah mendapat cukup informasi tanpa diduga menyerang Orlov hingga tewas. Salt pun mengambil beberapa senjata dan granat dan membantai seluruh anak buah Orlov.
Hingga saat bertemu dengan pembunuh suaminya, terlihat dendam kusuma terpancar dari wajah Salt dan menembaknya hingga tewas. Ternyata sob, semua yang dilakukan Salt saat membunuh Presiden Rusia adalah keterpaksaan karena suaminya ditawan oleh Orlov, dan Salt pun menjadi murka hingga membantai seluruh saudara angkatnya, termasuk Orlov, karena mereka telah membunuh suami yang dicintainya. Salt yang penuh kekecewaan melanjutkan rencana yang telah dibuat Orlov. Saat berada di pesawat, Salt bertemu dengan agen NATO yang ternyata saudaranya di tempat pelatihan dulu. Salt yang kembali mencoba mengorek informasi hanya disuruh mempelajari tentang ruangan bawah tanah dari bunker perlindungan presiden. Tak mendapat jawaban yang pasti, Salt terpaksa mengikuti rencana yang telah dibuat. Sampailah mereka di Gedung Putih. Salt yang lolos dari pemeriksaan identitas masuk ke dalam Gedung Putih. Saat Schneider melewati metal detektor, alarm pun berbunyi. Dengan santai, Schneider membuka bajunya dan penjaga mengarahkan metal detektor ke dadanya. Mungkin itu adalah pen tulang besi yang dipakai Schneider mungkin ya. Mereka pun kembali lolos dari pemeriksaan. Salt pun mencoba kembali mengorek rencananya yang sebenarnya. Namun Schneider malah memberitahukan kalau tugas selanjutnya akan dilakukan oleh agen lain yang telah lebih dulu memasuki tubuh Gedung Putih. Salt pun terheran. Saat di dalam, Ted memberitahu presiden dan jajarannya kalau dirinya melihat Salt. Pas Pampres yang sigap segera membawa presiden ke ruang bawah tanah dan menyuruh semua jajaran untuk bersiaga atas kedatangan Salt. Saat presiden mendekati lift, Salt yang tak menduga, Schneider melakukan aksi bom bunuh diri. Dan ternyata besi yang berada di dadanya adalah bom, dan Schneider pun meledakkan dirinya. Beruntung presiden selamat, dan dibawa ke bunker anti nuklir yang berada di ruangan bawah tanah Gedung Putih. Salt pun menghajar para penjaga lift, dan merebut pas untuk membuka pintu lift tersebut. Salt yang berhasil masuk ke dalam lift berusaha turun dan masuk ke ventilasi udara untuk menyusul presiden. Saat pintu bunker hampir tertutup, Salt pun berhasil masuk setelah menghajar para penjaga. Di ruang kontrol bunker, presiden mendapat informasi kalau nuklir Rusia tengah dipersiapkan. Presiden yang tak mau mengambil risiko langsung membuka tas komando nuklirnya dan melakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi selesai, Salt yang telah menghancurkan akses masuk pintu bunker membuat ruang kontrol waspada. Para pas pampres bersiap mengambil senjata. Ted yang meminta senjata tak diberi izin oleh pas pampres. Namun tiba-tiba Ted merebut senjata api dan menembak para pejabat pemerintahan dan menyisakan presiden seorang. Presiden pun dipukul hingga pingsan oleh Ted. Dari luar, Salt yang melihat Ted membunuh semua orang yang ada di dalam, menyadari kalau agen yang telah berhasil menyelinap ke Gedung Putih lebih dulu adalah Ted. Ted yang merupakan senior satu tingkat dari Salt membuat Salt tidak mengenali siapa Ted. Ted yang berencana akan menyerang Mekah dan Teheran dengan nuklir mengutarakan pada Salt kalau ini adalah rencana kedua mereka, membunuh 9 juta warga muslim Mekah dan membuat 1 miliar kaum muslim lainnya berperang melawan Amerika. Salt yang mendengar rencana gila tersebut mencoba merayu Ted agar bisa masuk. Ted yang awalnya tak curiga, namun televisi mengabarkan tentang keadaan Presiden Rusia yang awalnya diberitakan meninggal, namun telah sembuh. Ternyata Salt tak hanya meracun Presiden Rusia dan membuatnya seolah-olah meninggal. Salt yang menyadari kalau sandiwaranya telah terbongkar mencoba memecahkan kaca dengan membrondol tembakan ke arah kaca. Mengingat kaca tersebut adalah kaca anti peluru, membuat usaha Salt sia-sia. Salt pun tak kehabisan akal. Salt yang melihat panel kunci langsung pergi ke arah belakang panel tersebut dan membrondong dinding beton dengan senapan mesin. Saat beton tersebut hancur, Salt mengambil sekring dan pintu itu pun terbuka. Ted yang telah menanti membuat aksi tembak-tembakan pun berlangsung. Mereka terlibat perkelahian yang sengit antara dua agen terbaik Rusia. Namun proses peluncuran nuklir hampir mencapai 100%. Para pas pampres pun berhasil masuk. Salt pun berusaha mencabut kode akses agar nuklir tidak jadi ditembakkan. Usaha Salt berhasil, namun Salt harus tertembak oleh pas pampres. Salt pun selamat
karena dia memakai rompi anti peluru. Ted yang dari awal telah menjadikan Salt sebagai kambing hitam membuatnya tak dicurigai sebagai dalang dari kejahatan yang dia lakukan. Salt pun ditangkap. Salt yang digiring ke arah Ted membuat Ted mengambil pisau dari paramedik. Saat Salt mendekat, Salt malah meloncat ke arah Ted dan mencekik leher Ted sembari bergantung dari pagar. Ted pun tewas. Salt pun digiring ke dalam sebuah helikopter oleh FBI. Pribadi yang masih penasaran dengan alasan Salt melakukan semua ini membuatnya ikut dalam helikopter. Pribadi mendapat pencerahan dari Salt kalau semua yang dilakukan Salt adalah dendam karena Orlov telah merenggut semua kebahagiaannya. Dan karena pihak Amerika pun tak bisa mengatasi para agen Rusia ini, Salt pun menawarkan diri akan memburu dan membunuh semua agen-agen lainnya. Tawaran ini membuat Pribadi memutuskan membantu Salt melarikan diri, dan film pun usai. Oke guys, terima kasih udah nonton di Jambret Film. Kalau kalian suka, silakan di like dan di subscribe ya. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.